Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel ini. Di video kali ini saya akan membahas kelemahan dan masalah yang saya temui di Google Pixel 3. Data yang saya ambil berasal dari pengalaman saya pribadi, teman-teman, serta penghuni grup Google Pixel Indonesia. Dan jika kalian mau menambahi, kalian bisa komen aja. Untuk video dengan tema yang sama tentang Google Pixel 3a saya juga udah buat. Linknya ada di deskripsi atau di kanan atas. Harapan saya dengan adanya video ini bisa menjadi pertimbangan buat kalian yang mau atau akan membeli Google Pixel 3. Dan tanpa berlama-lama langsung kita ke inti pembahasannya aja. Masalah yang paling utama adalah baterai. Baterai di Pixel 3 terkenal akan borosnya. Selain dari kapasitasnya yang kecil, ini juga pengaruh dari prosesornya yang cukup banyak memakan daya. Karena Pixel 3 menggunakan prosesor mantan flagship yaitu Snapdragon 845. Rata-rata SOT yang saya dapatkan saat pakai Pixel 3 adalah 3,5 jam sampai dengan 4,5 jam. Itu dengan BH di kisaran 90% ke atas dan menggunakan data seluler. Dan orang-orang lain yang menggunakan Pixel 3 itu rata-rata SOT-nya mentok di 4,5 jam juga. Tentu kalau dipakai harian ini akan kurang, apalagi jika digunakan di luar ruangan. Kalau sehari bisa sampai 2 kali cas, bahkan kalau dikombinasikan dengan game bisa sampai 3 kali cas. Dan saran saya jika kalian kekeh mau beli HP ini, mending siapin dana ekstra buat ganti baterai atau beli powerbank buat jaga-jaga. Untuk mengatasi baterai yang boros, kalian bisa menonaktifkan beberapa aplikasi atau mematikan fitur-fitur yang berjalan di latar belakang. Ini cukup efektif berdasarkan pengalaman saya. Yang kedua adalah masalah kamera getar. Masalah ini sering saya lihat di grup Google Pixel dan di postingan orang yang mau jual Pixel. Dan saya juga pernah mengalami ini di Google Pixel seri 3. Saya nggak tahu penyebabnya kenapa bisa getar seperti ini. Yang jelas kalau sampai getar hasil video akan bergelombang. Dan kalau mau foto kamera itu nggak bisa autofocus. Kalau mau difokusin kalian harus tap dan mengunci fokusnya. Intinya kalau kamera sampai getar seperti ini video akan jelek banget. Jadi pastikan kalau mau beli Pixel 3 kalian cek dulu kameranya atau tanyakan kepada yang jual akan kondisi kameranya seperti apa. Dan selanjutnya yang ketiga adalah bodinya bergetar. Nah, Pixel 3 itu jika kalian menyetel musik di volume lebih dari 80%, bodinya akan kerasa bergetar. Dan ini cukup mengganggu jika kalian pertama kali menggunakan Google Pixel 3. Tapi lama-lama ini akan terbiasa dan tidak terlalu mengganggu. Jadi ini nggak terlalu usah dipikirkan lah. Menurut saya ini juga bukan minus, tapi ada yang berkata bahwa ini kekurangan. Ya udah kita lanjut ke masalah berikutnya. Kemudian performanya biasa aja. Performa dari Pixel 3 untuk kelas Snapdragon 845 menurut saya tergolong biasa aja. Ini karena faktor dari Google yang melimit atau mengunderclock prosesor yang dipakai. Kalau dibandingkan HP lain dengan prosesor yang sama, Pixel 3 ada di bawahnya, baik secara kecepatan atau kenyamanan dalam bermain game. Saya pernah membandingkannya dengan Mi 8, ini kenyamanan dalam bermain gamenya sangat jauh berbeda, bahkan bisa dikatakan jomplang. Tapi jika tidak digunakan untuk bermain game, tentu saja performanya tetap kerasa kenceng dan lebih dari cukup. Selanjutnya panas. Pixel 3 adalah handphone yang mudah demam. Apalagi jika kalian pakai data seluler dan di tempat yang susah sinyal, ini akan memperburuk keadaan. Kalau dipakai game pun ini juga sangat panas dan cukup mengganggu kenyamanan dalam bermain game. Dan jika kalian mau paksa buat bermain game, mending kalian siapin kipas agar lebih nyaman. Handphone ini itu panas karena dia memiliki bodi yang kecil. Jadi sistem pendinginan atau sistem coolingnya itu tidak berjalan secara optimal. Selain itu, HP ini itu juga tahan air yang membuat udara panas susah keluar. Kemudian memorinya kecil.
Penyimpanan di Pixel 3 itu hanya 64 GB atau 128 GB, dan ini tidak bisa diperluas pakai micro SD. Jadi buat kalian yang mau pakai HP ini sebagai HP utama atau sebagai HP jangka panjang, mending kalian pilih yang 128 GB. Karena untuk ukuran 64 GB di tahun 2022 itu udah sangat mepet. Bahkan bisa dikatakan kurang buat kalian yang suka foto-foto atau suka ambil video. Kemudian Pixel 3 tidak bisa dual SIM. Pixel 3 hanya bisa menggunakan satu SIM fisik dan ditambah dengan eSIM. Dan eSIM di Indonesia hanya bisa smartphone saja. Tapi walaupun bisa ditambah eSIM, ini tidak bisa digunakan secara bersamaan atau tidak bisa dual SIM on. Jadi buat kalian yang user dual SIM ini tentu kurang cocok. Kemudian ini minus tambahan dan ini enggak terjadi untuk semua seri Pixel 3. Yaitu untuk seri Pixel yang Jepang atau JDM, kameranya itu nggak bisa silent. Jadi buat kalian yang suka foto diem-diem, ini kurang cocok. Dan kemudian untuk versi Verizon, OEM unlock-nya itu nggak bisa dibuka atau kunci OEM-nya itu nggak bisa dibuka. Jadi buat kalian yang suka oprek-oprek, seri Verizon itu kurang cocok. Kalian mending beli yang versi Jepang atau versi global sekalian. Tapi untuk versi global harganya cenderung lebih mahal. Dan yang terakhir adalah Android 12 merupakan update terakhir. Pixel adalah handphone dari tahun 2018 dan usianya itu udah cukup tua. Jadi wajar kalau di tahun depan nggak dapat update lagi. Tapi harusnya kalian bersyukur karena bisa menikmati Android 12, yang dimana HP angkatan dari Pixel 3 seperti Sony Xperia XZ2 masih stay di Android 10. Jadi Pixel masih selangkah di depan. Lalu kesimpulannya bagaimana, apakah Pixel 3 masih layak buat dibeli di tahun ini? Ya, mending kalian lihat aja video review dari saya. Saya telah mereview beberapa bulan yang lalu dan itu videonya masih layak buat ditonton di tahun 2022 karena memang jarak videonya itu belum terlalu lama. Ya udah, sekian dari saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay.